there. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film trailer yang di request dari user Kiki Video, yaitu The Call 2014. Sebelum melanjutkan alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja cekidot. Film ini dibuka dengan seorang wanita bernama Jordan. Ia adalah operator 911. Di sini diperlihatkan kesibukan di kantor 911 yang sedang menerima berbagai macam panggilan darurat. Di sana pun terdapat pacarnya Jordan, yaitu Paul. Setelah itu, Jordan mendapatkan panggilan darurat dari seorang wanita yang sedang bersembunyi dari seorang pria tak dikenal yang masuk ke rumahnya. Jordan pun memberikan instruksi agar bersembunyi di kamar dan membuka pintu jendelanya agar si pria misterius itu menyangka dia telah kabur lewat jendela. Dan tentu saja itu berhasil dan membuat si pria beranjak pergi keluar untuk kembali mengejar si wanita. Namun panggilan 911 terputus dan Jordan pun kembali menghubungi si wanita. Akan tetapi, suara telepon itu terdengar oleh si pria misterius ini. Kemudian sang wanita mengatakan bahwa dering teleponnya dari Jordan membuat dia kembali. Jordan yang panik lalu mengelabui si pria dan mengatakan bahwa tempat tersebut sudah dikepung oleh polisi. Namun, si pria terlanjur sudah membius si wanita. Dan setelah itu, panggilan pun terputus. Hal ini membuat Jordan stres dan merasa bersalah. Kemudian Jordan mengatakan kepada atasannya bahwa dirinya sedang tidak fokus. Dengan rasa bersalahnya tersebut, ia kerap kali bermimpi tentang kematian si wanita. Cerita bergulir, Jordan pun merasa dihakimi oleh semua orang dan dia pun dikagetkan dengan seorang penelepon yang berteriak histeris karena ada kelelawar di rumahnya. Tak lama kemudian, terlihat sebuah berita bahwa ditemukan mayat wanita di sebuah lokasi dalam keadaan terkubur dengan kondisi tanpa kulit kepala. Dan wanita itu adalah si wanita yang diculik di dalam telepon Jordan sebelumnya. Melihat hal itu, Jordan semakin stres dan merasa bersalah. Dan sang pacar Paul menghampirinya untuk menenangkannya serta memberikan support. 6 bulan kemudian, terlihat Jordan yang masih trauma atas kesalahan di masa lalu. Ia mulai meminum obat penenang dan beralih bekerja menjadi seorang trainer. Scene berpindah kepada 2 orang gadis remaja bernama Casey dan temannya yang sedang makan. Tak lama, temannya pamit karena ada urusan mendadak. Namun, tak diduga handphone temannya tertinggal di meja saat Casey mengejar dan akan mengembalikan HP tersebut. Akan tetapi temannya sudah pulang. Tiba-tiba, Casey dikejutkan dengan sebuah mobil yang hampir menabraknya hingga posenya terjatuh. Tanpa diduga, si pria yang keluar dari mobil itu langsung membius dan menculik Casey. Di sisi lain, Jordan sedang memberikan training bahwa seorang polis operator, mereka harus bisa mengambil keputusan cepat dan seefektif mungkin agar korban yang berada di luar sana bisa tetap aman. Sementara, Casey terlihat berada dalam bagasi mobil. Sesampai ia mendengar bunyi ponsel di sakunya, Casey pun langsung menghubungi 911. Secara kebetulan, yang mengangkat telepon tersebut adalah salah satu anggota yang masih baru. Merasa situasi yang semakin tegang, Jordan pun langsung mengambil alih. Jordan mulai menenangkan Casey dan meminta Casey untuk menjelaskan orang yang menculiknya. Okay, sweetheart, calm down. What's your last name? Wilson. Okay, Casey, can you describe the man who grabbed you? Was he black, white, Asian, Hispanic? What was the car? I think it was like red or maroon. Setelah cukup mendapatkan informasi, Jordan pun langsung menghubungi Paul untuk segera mencari mobil yang menculik Casey. Namun, mereka mendapatkan kesulitan melacak Casey karena dia menggunakan telepon tanpa chip yang tidak memiliki GPS.
Karena mendapatkan jalan buntu, Jordan kembali bertanya kepada Casey tentang kondisi jalan di sana, sehingga bisa lebih mudah dalam pelacakan. Lantas, Jordan meminta Casey untuk melepaskan lampu belakang mobil si penculik dan memintanya untuk melambai-lambaikan tangannya. Dan beberapa saat kemudian, ada panggilan baru yang menghubungi 911. Ternyata itu adalah orang yang melihat Casey yang sedang melambaikan tangannya. Namun bodohnya, si penelepon malah menyusul mobil itu dan membuat si penculik curiga. Kemudian si penculik membanting setirnya sehingga membuat polisi kembali kehilangan jejaknya. Kemudian Jordan kembali meminta Casey untuk membuat jejak supaya mempermudah pelacakannya. Dan Casey pun melihat beberapa ember cat yang berada di bagasi. Namun ternyata Casey juga menemukan skop yang membuat Casey semakin panik. Karena kemungkinan dia akan dikubur hidup-hidup oleh si penculik ini. Setelah berhasil ditenangkan oleh Jordan, Casey pun mulai menumpahkan cat melalui lubang lampu. Namun, ada seorang pria yang memberitahu si penculik tentang tumpahnya cat di belakang mobilnya. Karena mencurigakan, si pria itu pun menguntit si penculik itu. Si penculik itu kemudian berhenti dan memarahi Casey karena rambutnya dipenuhi cat. Akhirnya, si penculik memberikan Casey obat tidur. Tak lama kemudian, pria tadi datang. Karena merasa si pria merupakan sebuah ancaman, secara mengejutkan si penculik membunuh si pria dengan skop. Oleh sebab itu, botol obatnya pecah dan Casey tidak jadi dibius. Akhirnya, si penculik mengganti mobil dengan mobil si pria itu dan menyimpan mayat di bagasi bersama Casey. Dan tak lama kemudian, Pao dan anggotanya sampai di TKP. Namun mereka terlambat karena Casey sudah tidak ada di sana dan hanya menyisakan mobilnya saja. Karena Casey merasa sudah tidak ada harapan lagi, dia meminta Jordan untuk mengirimkan pesan kepada ibunya bahwa dia sangat menyayanginya. Di sisi lain, terlihat si pelaku pergi ke pom bensin karena kehabisan bahan bakar. Ia melihat di berita bahwa ada seorang wanita yang hilang dan itu membuatnya sangat panik. Saat si penculik lengah, Casey mencoba kabur melalui kursi belakang. Namun, sang penculik mengetahuinya dan petugas pom yang sempat menolongnya harus jadi korban di mana tubuhnya dibakar oleh si penculik. Setelah itu, Casey ditarik dan dihajar hingga pingsan. Di sisi lain, Pao dan petugas lainnya setelah menyelidiki sidik jari si pelaku, akhirnya terungkaplah dan penculik itu bernama Michael. Saat itu juga, mereka bergegas pergi ke rumah keluarga Michael untuk meminta keterangan dari sang istri. Lalu, Casey dibawa ke sebuah tempat oleh Michael. Dan Michael menemukan ponsel milik Casey yang masih terhubung panggilan 911. Akhirnya, Jordan meminta Michael untuk menghentikan aksinya karena sekarang polisi sudah berada di rumah bersama keluarganya. Namun, Michael malah mengabaikan Jordan dan menghancurkan ponsel tersebut. Dengan sangat yakin, Jordan berkata kepada atasannya bahwa Michael Foster adalah orang yang sama yang menculik dan membunuh gadis di telepon Jordan di masa lalu. Scene berpindah ke Powell yang menemukan petunjuk. Ternyata dia bersembunyi di tempat ia dibesarkan. Lalu di kantor Jordan disuruh pulang karena kasusnya tidak membuahkan hasil. Tapi Jordan yang tak tinggal diam, ia nekat pergi untuk menyelamatkan Casey dengan informasi yang ia dapatkan. Di sisi lain, saat Michael mulai mengeksekusi Casey, Casey pun melawan dan berhasil lari, namun dia harus ditangkap kembali. Singkat cerita, Jordan sampai di rumah Michael yang dibesarkan. Di sana dia menemukan foto masa kecil Michael yang berbahagia bersama kakak perempuannya. Namun, kebahagiaan mereka berdua berakhir ketika kakaknya mengidap sebuah penyakit yang membuat kakaknya kehilangan seluruh rambutnya dan ia pun harus meninggal. Karena Jordan tidak menemukan petunjuk apapun di rumah itu,
Dia memutuskan untuk keluar. Secara tidak sengaja, ia menemukan pecahan ponsel milik Casey yang sudah rusak. Hingga pada akhirnya, Jordan menemukan sebuah ruang bawah tanah yang dimana di sanalah Michael bersembunyi. Belum sempat Jordan menelepon 911, tiba-tiba handphonenya terjatuh dan di sana pun tidak ada sinyal sedikit pun. Ia pun nekat mulai masuk lebih dalam dan sampailah ia pada suatu ruangan. Ia menemukan beberapa rambut wanita yang merupakan korban Michael. Dan terbongkarlah fakta bahwa penyebab Michael menculik wanita-wanita itu adalah karena disebabkan oleh kematian kakaknya. Di mana rambut para korban dikuliti untuk diletakkan pada sebuah manekin sehingga Michael seolah-olah kembali memiliki kakaknya. No. Di ruangan lain, Casey tengah dibunuh dan dikuliti kepalanya, namun beruntung Jordan langsung masuk dan memukuli kepalanya hingga tersungkur. Jordan lalu bergegas melepaskan ikatan serta segera kabur dari sana. Akan tetapi, karena psikopat yang kuat, ia pun berhasil menangkap kaki Casey. Tak tinggal diam, Jordan berhasil membuat Michael terjatuh ke dalam ruang bawah tanah hingga pingsan. Saat Jordan akan menghubungi 911, Casey langsung melarangnya dan memutuskan untuk mengikat Michael dengan rantai. Pada akhirnya, mereka berdua pun selamat dan Michael yang sekarat dibiarkan mati secara perlahan di sana. Dan film pun selesai. Anyway, terima kasih kepada user Kiki Video yang sudah merequest. Untuk teman-teman yang mau merequest film apa yang mau saya review, silahkan tulis di kolom komen ya. Request video beberapa sudah ada yang masuk, masih saya proses. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time. Wassalam.